Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya Mbak Harti. Ya, kali ini saya diminta untuk memberikan sharing dari renungan pertemuan-pertemuan di Minggu Kitab Suci Nasional. Kita ditawarkan oleh gereja untuk merenungkan Kitab Suci dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Itu kisahnya sudah tahu kita semua, bahwa ada kisah Yesus dari pantai Galilea, seberang danau Galilea, habis memberi makan banyak orang. Sudah sore situasinya, orang-orang harus pulang ke rumahnya, ke kampungnya, dan para murid supaya menyeberang ke danau Galilea, seberang sana. Sementara Yesus membubarkan diri orang-orang itu, pulang kamu. Hari mulai malam, dan Yesus pergi menyendiri di bukit untuk berdoa. Dan para murid mengemasi perahunya, harus menyeberang. Apa kemudian yang terjadi di tengah perjalanan para murid? Ya kira-kira 5 km dari pantai, sudah malam, diumbang-ambingkan oleh angin sakal, angin badai. Perahunya goncang-goncang, alun ombaknya, wah, mengerikan sekali. Padahal harus menempuh itu danau. Gambarannya danau seluas apa sih di Galilea itu? Danau Galilea itu tidak terlalu besar. Danau Galilea itu luasnya hanya 166 km persegi. Sementara Danau Toba ya, itu luasnya 1130. Nah, lebih luas Danau Toba. Tapi seluas 166 kilo itu kan bisa dibayangkan, panjangnya kira-kira 16 kilo, lebarnya 10 kilo. Nah, kan jauh sekali 10 kilo. Nah, baru naik perahu. Nah, itu yang terjadi. Saudara-saudara, dalam situasi gejolak angin besar, gelombang tinggi, nah, perahu diguncang-guncang, semua ketakutan. Padahal itu biasa ya. Ada angin, ada gelombang, itu di tengah semacam laut atau danau yang besar itu. Mereka nelayan biasa, tetapi tidak seperti malam itu yang sungguh-sungguh digoncang luar biasa, menimbulkan ketakutan, menjerit. Nah, semua berteriak, hilanglah harapan, tujuannya segera sampai. Nah, sementara hari sudah semakin tengah malam, sudah menjelang pagi, Yesus datang berjalan di atas air. Nah, mereka mengira itu hantu. Nah, itu hantu. Nah, semakin takut. Ini udah ketakutan, ada bencana kayak begitu, masih ada tumuk-tumuk hantu. Dalam situasi takut, Yesus juga menyapa. Ini aku, jangan takut, tenanglah. Nah, ada yang itu berkata, Tuhan, jika memang engkau, suruhlah aku ke situ. Nah, sinilah. Begitu karena dia kegoncangannya angin masih, dia sempat ragu-ragu. Belum sampai pada Yesus, dia tenggelam. Oh Tuhan, tolong aku. Nah, dia terus ragu. Nah, berteriak minta tolong. Sampai di situ dulu. Saudara-saudara, anak cucu generasi penerus gereja, saya menanggapi kedatangan Yesus tengah malam itu yang dikira hantu. Yesus berjalan di atas air. Nah, itu suatu mukjizat juga. Berjalan di atas air, dan murid-murid merespon sebagai hantu. Dalam keadaan takut, kita orang dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan kacau,
Walaupun itu Tuhan kita lihat sebagai hantu. Ini perenungan pertama. Nah, kita lihat saja dalam pengalaman hidup kita. Kalau jiwa hati kita kacau, nah, marah, kacau, takut, khawatir, semua campur aduk, melihat sesuatu yang baik pun akan terasa jelek. Ya. Suatu yang indah tapi mata akan melihat itu buruk. Itu karena situasinya kacau. Situasi batin, hati, iman kacau. Sehingga banyak terjadi malah petaka lebih parah. Tidak hanya kacaunya sendiri itu. Contoh, karena situasi kacau, melihat istrinya tidak lagi cantik, tidak lagi gemulai, tidak lagi menarik, tetapi bisa jadi istrinya menjadi semacam musuh yang bisa dikata-katain semaunya. Nah, karena kacau hati jiwanya, ya. Melihat sahabatnya bukan sahabat lagi, dia pun menjadi saingan, menjadi ini yang harus dihancurkan. Nah, inilah yang permulaan dari sakit jiwa. Nah, kekacauan dalam batinnya sendiri, hatinya sendiri, pikirannya kacau, sehingga mata ini melihat yang harusnya baik, dan memang baik, secara umum baik, tapi mata kita itu jelek. Itu Tuhan, tetapi saya melihatnya itu hantu. Nah, ini bisa dikembangkan, saudara-saudara, anak cucu, keluarga yang masih muda. Keluarga muda masih semangatnya mencari rezeki, membangun tidak hanya keluarganya yang dibangun, relasinya semakin baik, tempatnya, fasilitasnya dipenuhi. Tapi jangan lupa, manakala ada badai kehidupan datang, gelombang tinggi pasang, bisa jadi ada rasa takut, khawatir, dan kacau. Nah, dalam situasi itu, setan masuk, dikacaukan, sehingga melihat yang orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai yang harus dibentengi. Tidak jarang melihat pasangannya menjadi sangat jelek, karena mata kita diwarnai dengan kekacauan itu. Lalu perpecahan keluarga terjadi dari situ. Semula bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kekacauan batin, kekacauan pikiran, sehingga pasangan hidupnya yang mestinya dirangkul kemesraan menjadi pertentangan. Ya, peperangan hebat ada di dalam rumah itu. Karena kekacauan, angin ribut itu tadi membuat jiwa hati kita tidak mampu melihat kebaikan, tidak melihat Allah, tidak mampu. Yang dilihat hantu, setan, demit. Nah, itu yang terjadi, Bapak Ibu. Karena itu Petrus mengalami, sudah mau ketemu Tuhan, sudah ada rasa bangkit, tetapi terjun, ada ragu-ragu lagi, mau tenggelam, dan berteriak Tuhan. Lalu Tuhan menolongnya. Dalam situasi begitu, jangan lupa kita harus berani berteriak, Tuhan, selamatkan aku. Ini lupa. Jadi situasi pandemi COVID, situasi kekacauan keluarga juga bisa jadi suasana untuk menyadarkan orang yang sudah tidak pernah menyebut Tuhan, minta tolong, menganggap kemampuannya karena hebatnya sendiri bisa sukses. Tuhan sudah dilupakan. Dengan datangnya bencana atau datangnya macam-macam prahara itu, orang diberi kesempatan untuk berteriak, Tuhan, tolong, selamatkan aku. Nah, Tuhan pasti datang menyelamatkan. Karena Tuhan sangat kasih kepada kita. Nah, terlebih dalam iman sejak awal ditanamkan, Allah begitu besar cintanya sehingga mengutus rohnya di dalam Yesus. Allah menjadi manusia. Nah, ini
Allah yang jauh sudah dekat menjadi dalam hidup kita. Tuhan beserta kita. Emmanuel, Gusti Manunggal kalian kula sedaya. Nah, Tuhan mandongani kita. Nah, Tuhan menemani kita, bersama kita, bersama kita, tidak jauh lagi. Karena itu keluarga kita hendaklah selalu merasakan, sadar terus Tuhan beserta kita. Tuhan sahabat perjalanan hidup kita. Tidak sendiri kita. Maka itu modal untuk tenang. Orang yang bisa tenang karena selalu menyadari Tuhan ada. Gusti ora sare. Nah, begitu saja karena masih banyak poin-poinnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan beserta kita. Amin.